Yen ing tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sri Maharaja Samaratungga atau kadang ditulis Samaratungga adalah Raja Kerajaan Medang ke-5 dari Wangsa Sailendra yang memerintah pada tahun 792 hingga 835 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 825, dia menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Nama Samaratungga terdapat dalam prasasti Kayumungan atau prasasti Karangtengah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei tahun 824 Masehi. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodya Wardani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubungan dengan pembangunan Candi Borobudur. Prasasti Kayumungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sangsekerta sebagaimana disinggung di atas. Sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Rake Patapan Empu Palar. Disebutkan tokoh Empu Palar menghadiahkan beberapa desa sebagai sima swatantra untuk ikut serta merawat Candi Jinalaya tersebut. Sejarawan De Casparis menganggap tokoh Rake Patapan Empu Palar adalah raja bawahan Samaratungga. Nama lengkapnya ditemukan dalam prasasti Gandasuli, yaitu Dang Karayan Patapan Sida Busu Pelar. Prasasti yang kedua ini dikeluarkan pada tahun 832 Masehi dan menyebutkan adanya istilah kerajaan. Jadi menurut De Casparis, Empu Palar pada tahun itu melepaskan diri dari kekuasaan Samaratungga. De Casparis juga menemukan bahwa dalam prasasti Kedu terdapat informasi tentang desa Guntur yang masuk wilayah Wihara Garung serta masuk pula wilayah Patapan. Atas dasar ini, Rake Patapan dianggap identik dengan Sri Maharaja Rake Garung dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasih. Rake Garung adalah sebelum Rake Pikatan yang merupakan menantu Samaratungga. Kesimpulannya ialah Rake Patapan Empu Palar pada tahun 824 Masehi masih menjadi bawahan Samaratungga. Kemudian pada tahun 832 Masehi ia sudah membangun kerajaan sendiri dan memakai gelar Maharaja Rake Garung. Putranya bernama Rake Pikatan Empu Manuku menikah dengan Pramodya Wardani putri Samaratungga sehingga bisa mewarisi tahta kerajaan Medang. Teori De Casparis ditolak oleh Slamet Mulyana. Menurutnya, prasasti Gondosuli dikeluarkan ketika Empu Palar sudah meninggal. Gelar terakhirnya menurut prasasti itu ialah
haji, yaitu gelar untuk raja bawahan di bawah maharaja. Jadi Haji Rakepatapan tidak mungkin sama dengan Maharaja Rakegarung. Selain itu, disebutkan pula bahwa anak-anak Empu Palar semuanya perempuan, jadi tidak mungkin ia berputra Rakepikatan. Ditinjau dari tata bahasa Prasasti Gondosuli, tokoh Empu Palar diperkirakan berasal dari Pulau Sumatera. Dalam Prasasti Munduan diketahui yang menjabat sebagai Rakepatapan pada tahun 807 Masehi adalah Empu Manuku. Kemudian pada Prasasti Kayumungan tahun 824 Masehi dijabat oleh Empu Palar. Namun pada Prasasti Tulang Air tahun 850 Masehi, Empu Manuku kembali memimpin daerah Patapan. Kesimpulannya ialah Empu Manuku mula-mula menjabat sebagai Rakepatapan. Kemudian ia diangkat oleh Maharaja Samaratungga sebagai Rakepikatan, sehingga jabatannya digantikan oleh Empu Palar, seorang pendatang dari Sumatera. Atas jasa-jasa dan kesetiaannya, Empu Palar kemudian diangkat sebagai raja bawahan bergelar Aji atau Haji. Rakepikatan Empu Manuku berhasil menikahi Pramodya Wardani, sang putri mahkota. Ia bahkan berhasil menjadi raja kerajaan Medang sepeninggalan Samaratungga. Kemudian setelah Empu Palar meninggal, daerah Patapan kembali diperintah olehnya, mungkin dijadikan satu dengan Pikatan. Sri Maharaja Rakegarung adalah raja kelima kerajaan Medang dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasih. Pada Prasasti Pengging tanggal 21 Maret tahun 819 Masehi juga ditemukan istilah Rakrian I Garung, tetapi tidak diketahui siapa nama aslinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, De Kasparis menganggap Rakegarung identik dengan Rakepatapan Empu Palar. Namun teori ini ditolak Slamet Mulyana berdasarkan analisis perbandingan Prasasti Gondosuli, Kanyuwungan, dan Mantiasih. Menurut Prasasti Mantiasih, Maharaja Rakegarung memerintah kerajaan Medang sebelum Rakepikatan. Maka tokoh yang mungkin identik dengannya adalah Maharaja Samaratungga, bukan Empu Palar yang hanya bergelar haji. Jadi menurut teori ini, sebelum menjadi raja di kerajaan Medang, Samaratungga lebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah di Garung, bergelar Rakei Garung atau Rakegarung. Berdasarkan Prasasti Nalanda, Bala Putra Dewa adalah Raja Swarnadwipa atau Kerajaan Sriwijaya dan putra dari Samaragrawira. Berdasarkan kemiripan nama, De Kasparis menyamakan Samaragrawira ini dengan Samaratungga, yang selanjutnya dipopulerkan oleh para sejarawan lainnya, misalnya Dr. Bosch. Teori ini menganggap bahwa sepeninggal Samaratungga terjadi perang saudara memperebutkan tahta antara Bala Putra Dewa melawan Rakepikatan, suami saudaranya Pramoda Wardani. Bala Putra Dewa yang kalah kemudian menyingkir ke Sumatera. Slamet Mulyana
menolak identifikasi Samaratungga dengan Samaragrawira. Ia berpendapat bahwa prasasti Kayumungan menyebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri saja, yaitu Pramodyawardhani. Menurut Slamet Mulyana, Balaputradewa tidak memiliki hak atas tahta Jawa karena ia hanyalah adik Samaratungga, bukan putranya. Dengan kata lain, Samaragrawira adalah ayah dua orang putra, yaitu Samaratungga dan Balaputradewa. Mungkin Balaputradewa menyingkir ke Sumatera bukan karena kalah perang, tetapi karena ia memang tidak memiliki hak atas tahta Jawa. Benteng pertahanan Balaputradewa sewaktu berperang melawan rakyat Pikatan diperkirakan berada di Bukit Ratu Boko. Namun prasasti-prasasti yang ditemukan di bukit tersebut menyebutkan bahwa musuh rakyat Pikatan adalah tokoh yang bernama Rake Walaing Empu Kumbayoni. Analisis terhadap prasasti-prasasti Ratu Boko tersebut dilakukan oleh Pusponegoro dan Noto Sutanto. Apabila teori Slamet Mulyana benar bahwa Samaratungga identik dengan Rake Garung, maka tokoh ini diperkirakan naik tahta kerajaan Medang sebelum tahun 819 menurut prasasti Pengging. Peresmian Candi Borobudur dianggap terjadi pada tahun 824 Masehi dan dilakukan oleh Pramodyawardhani, sang putri mahkota, dalam prasasti Kayumungan. Pada tahun ini Samaratungga dipastikan masih hidup. Kemudian prasasti Kahulunan tahun 842 Masehi menyebutkan adanya tokoh Sri Kahulunan yang telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah perdikan untuk merawat Kamulan Bumi Swambara atau nama asli dari Candi Borobudur. Ada dua versi penafsiran tokoh Sri Kahulunan, yaitu Permaisuri atau Ibu Suri. Nama Samaratungga tidak disebut dalam prasasti itu, sehingga ia diperkirakan sudah meninggal. Saat itu diperkirakan masa pemerintahan Rake Pikatan. Apabila Sri Kahulunan bermakna permaisuri, berarti ia adalah Pramodyawardhani. Sedangkan apabila bermakna Ibu Suri, berarti ia adalah permaisuri Samaratungga. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Samaratungga diperkirakan terjadi sebelum tahun 819 Masehi dan berakhir sebelum tahun 842 Masehi.